Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Clovertech ID. Oke, pada video kali ini karena sebelumnya kan kita di Back to Basic terakhir itu kita ngebahas soal operating system. Nah, di sini kita bakalan gimana sih caranya untuk menginstal operating system ke komputer kalian. Terutama untuk di video tutorial ini saya akan menunjukkan cara penginstalan Windows 10 dan juga Windows 11. Oke, gimana caranya kita lihat di sini. Oke, sekarang kita akan mendownload installer untuk Windows 10 maupun Windows 11. Nah, untuk mendownloadnya kalian tinggal buka browser kalian. Terus kalian ketikkan saja download Windows 10. Nah, seperti ini nanti kalian tinggal pilih yang ini yang dari Microsoft ya. Atau kalian juga bisa klik link di deskripsi. Terus kalau misal kalian pakai Google misal, nah kalian pilih yang dari Microsoft ya. Jadi ini sama aja. Nah, di tampilan ini kalian downloadnya itu di yang bagian Create Windows 10 Installation Media. Nah, ini kalian tinggal download aja. Nah, setelah kalian download, kalian akan mendapatkan Media Creation Tools 22H2. Nah, ini udah saya buka. Jadi waktu dijalanin dia bakalan ngecek dahulu. Nah, pada tahap ini kalian bisa baca dulu ini untuk persetujuannya. Nah, setelah itu kalian tinggal accept. Oke, selanjutnya di sini kan ada dua menu antara upgrade this PC now atau create installation media. Nah, karena kita pengen membuat media instalasi lewat USB, kita pilih yang bagian yang kedua. Kita next. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang direkomendasikan atau kalian juga bisa merubahnya. Misal untuk bahasa kalian pilih bahasa-bahasa lain gitu kan. Terus Windows-nya yang edisi berapa, terus arsitekturnya mau yang 64 bit, 32 bit ataupun yang keduanya. Karena si prosesor ini support 64 bit, maka saya pilih yang 64 bit. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di pilihan ini kalian bisa langsung membuat installernya ke USB flash drive kalian atau ke flash disk kalian. Nah, ini juga ada peringatan bahwa ini membutuhkan setidaknya 8 GB. Atau kalian bisa mengunduh file ISO-nya. Nah, di sini saya ingin mengunduh file ISO-nya saja biar bisa nanti saya ganti-ganti dengan ISO lain. Soalnya kalau misal lewat yang atas, ternyata misal flash disk kalian mau kalian gunakan penginstalan file lain gitu kan, itu filenya nggak ada backupan. Sedangkan kalau bentuk ISO itu kalian bisa dibuat media installer lagi nantinya. Jadi kita pilih yang ISO, next. Kita coba simpan di folder ini aja, Windows 10. Nah, ini bebas aja ya, mau ngikutin kayak tadi 10 aja gak apa-apa. Dan ini kita samain dengan yang installernya dia. Ini yang installer 22H2 ya. Windows 10 22H2. Oke, save. Nah, pada tahap ini sedang mendownload si Windows 10-nya sendiri, si file ISO-nya. Nanti selesai di folder yang tadi. Oke, sambil nunggu kita coba buat kalau misal ternyata ngedownload Windows 11 gimana caranya. Ini hampir sama aja, tinggal kalian ganti yang awalnya download Windows 10 menjadi Windows 11. Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, kalian tinggal pilih yang dari Microsoft. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa aja pilih seperti yang tadi, yaitu yang bagian Create Windows 11 Installation Media. Atau, nah untuk Windows 11 ini kalian bisa juga langsung download file ISO-nya.
Jadi tanpa menggunakan tools installation media. Oke, kita coba buat download yang file ISO-nya langsung aja ya. Nah, di sini cuman pilihannya karena ada satu, ya udah kita klik yang ini aja. Nah, ini untuk peringatan-peringatannya. Jadi untuk yang Windows 11, seenggaknya untuk media penyimpanannya atau buat installernya, kalian seenggaknya membutuhkan internet buat nanti. Terus membutuhkan storage yang cukup, yaitu ya tadi yang buat ngedownload file ISO-nya. Terus kalian juga membutuhkan DVD ataupun USB drive, seenggaknya 8 GB, sama aja kayak yang tadi. Nah, terus ada peringatan juga kalau misal ternyata kalian waktu nge-burning menerima pesan "this image file is too large". Ini karena kalian menggunakan, memang kan tadi dibilang lebih dari 8 GB ya. Makanya kalau misal kalian mau bikinnya di DVD, itu pakai DVD yang 2 layar, karena yang satu layar kapasitasnya cuma 4 GB aja. Nah, sebelum install Windows 11 juga ada peringatan-peringatan, yaitu si prosesor kalian sudah 64 bit ya. Jadi Windows 11 itu gak support untuk sistem operasi 32 bit. Nah, terus untuk itu kalian juga harus memenuhi sistem requirement-nya. Nah, ini juga ada peringatan bahwa tidak semua yang berjalan di Windows 10 mampu atau mendapatkan upgrade ke Windows 11. Nah, di sini juga ada peringatan bahwa jika menggunakan Windows 11 di komputer yang tidak memenuhi sistem requirement-nya, itu tidak direkomendasikan karena bakalan mendapatkan isu di kompatibilitas. Jadi kalau misal kalian nih komputer kalian jadul, lama, terus kalian memaksa menggunakan Windows 11, biasanya ada isu di bagian kompatibilitas, misal jadi blue screen terus dan sebagainya. Makanya saya sendiri gak nyaranin kalau misal PC kalian PC lawas atau gak memenuhi minimum sistem requirement-nya, kalian jangan coba-coba buat install Windows 11 di PC kalian. Oke, nah sistem requirement-nya kayak gimana? Kita coba buat cek di sini ya. Sistem requirement untuk prosesor minimal 1 GHz atau lebih cepat katanya, dengan 2 atau lebih core. Terus membutuhkan RAM 4 GB setengahnya, terus storage juga 64 GB. Nah, untuk sistem firmware itu sudah UEFI dan juga bisa menggunakan Secure Boot. Nah, terus untuk itu, ini yang biasanya tidak dipenuhi banyak komputer lama, yaitu soal TPM atau Trusted Platform Module ya, yang versi 2. Nah, untuk mengaktifkannya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini beda-beda ya tiap merek ya. Jadi kalian ya bisa cek lewat ini atau nanti kalian cari tutorial-tutorialnya di website motherboard kalian. Nah, setelah itu graphic card yang mendukung DirectX 12 atau lebih. Nah, terus untuk display itu Windows 720p ya, itu udah jelas. Nah, terus tadi buat yang prosesor, ini kan gak jelas ya prosesornya itu maksudnya yang kayak gimana sih. Kalian kan masih banyak yang bingung, oh prosesor ini cukup apa enggak, bisa apa enggak. Nah, kalian tinggal klik yang ini nih, compatible 64 bit prosesor. Nah, ini yang udah diperbarui ya, diperbarui tahun ini, yaitu di bulan 3 2023. Ini prosesornya menyesuaikan dengan si OS-nya. Misal ini Windows 11 yang paling baru yaitu 22H2. Nah, untuk AMD ini ada di Athlon 3000 series udah bisa. AMD EPIC Ryzen 3 juga bisa. Ini kalau misal untuk prosesornya aja gitu kan. Ini kalau misal buat Intel
Celeron N4000 sekian, i3 sekian. Yang paling lawas buat sekarang, bentar. Ini, ini nih, i3 83 alias gen i3 gen 8 berarti ya. Jadi seenggaknya kalian harus pakai i3 gen 8 atau Intel Core generasi ke-8. Oke, jadi itu buat persyaratannya. Ini buat persyaratan ininya ya, fitur-fitur. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita tinggal klik download now. Nah, di sini mereka meminta buat pilih region atau bahasanya itu mau yang mana. Ya udah, kita pakai yang biasa, yang pakai US. Confirm. Kalian juga bisa pakai bahasa lain kalau misal paham gitu kan. Nah, tinggal kalian download. Nah, ini proses downloadnya. Ya, nanti kita tinggal tunggu proses downloadnya selesai. Oke, jadi sekarang kita udah berhasil mendownload file ISO dari Windows 10 dan Windows 11-nya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah memasukkan file tersebut ke dalam flash disk kita agar terbaca sebagai installer Windows. Nah, untuk melakukannya kita akan membutuhkan software tambahan. Di sini saya akan coba mengaplikasikan menggunakan software yang bernama Rufus. Nah, untuk membantu merubah si file ISO tersebut agar dapat terbaca sebagai bootable di flash disk. Oke, untuk download softwarenya kalian bisa langsung aja ke websitenya, yaitu di rufus.ie, atau kalian bisa klik link di deskripsi. Nah, di bagian bawah kalian bisa download. Ini ada nih. Ini ada yang versi standar, portable, terus yang bagian bawah ini untuk Windows yang pakai x86 atau yang pakai 32 bit. Nah, ini untuk yang Windows yang pakai ARM 64. Nah, karena standar ya saya pakai yang versi Windows 64 karena saya ya pakainya yang 64 bit. Ini untuk versi Windows, yaitu Windows yang lagi dipakai buat ngejalanin si software si Rufusnya ya. Oke, ini udah selesai buat di-download. Nah, setelah selesai di-download, kalian tinggal menjalankan aja si softwarenya. Nah, ini kalian pilih no aja buat pengecekan online update-nya. Karena kita kan jalanin sebagai portable. Nah, di sini kalian pilih dulu flash disk kalian. Jadi kalau misal belum dimasukin, ini gak akan ada pilihan. Jadi di sini saya coba buat masukin flash disk saya. Nah, oke, jadi setelah saya masukin si flash disknya, baru kebaca ada si flash disk ukuran 16 GB. Karena yang dipakai sama saya ini yang SanDisk Razer Blade 16 GB ya. Oke, selanjutnya kalian tinggal pilih select di bagian ini. Nah, ininya pilihannya disk or ISO image ya. Ini tinggal kalian select. Nah, kalian pilih installer kalian yang mau dimasukin ke flash disk. Kita pilih yang Windows 10 dulu, klik open. Nah, setelah ini kalian tinggal biarin aja untuk pilihan yang lainnya. Nah, untuk di sini ini ada dua pilihan, yaitu MBR dan juga GPT. Nah, untuk pilihan yang MBR ini biasanya ditujukan jika ternyata komputer kalian itu tidak mendukung UEFI pada BIOSnya, alias hanya mendukung mode legacy. Nah, sedangkan yang GPT dia mendukung untuk UEFI ya. Nah, kita coba aja kalau misal ternyata MBR. Nah, sebenarnya dia bisa mode BIOS biasa atau UEFI CSM. Jadi sebenarnya bisa dimasukin ke BIOS yang UEFI juga ya. Tapi kalau misal yang GPT dia khusus UEFI non CSM. Jadi yang legacy dia emang gak support. Mungkin di sini saya nggak akan menjelaskan terlalu jauh tentang UEFI maupun legacy. Intinya sih jika PC kalian memiliki spek yang cukup baru ataupun tampilan BIOS kalian sudah berbentuk grafis, kalian bisa pilih jenis partisi GPT untuk installernya. Nah, untuk variabel-variabel lain kalian nggak perlu merubahnya.
Nah, nanti kalian tinggal klik tombol Start. Oke, di sini ada peringatan Windows User Experience. Nah, ini kalau misal ternyata kalian mau nge-custom beberapa settingan. Contohnya saat kalian install nanti pengen langsung pakai username apa gitu. Terus untuk regional optionnya mau jadi apa juga otomatis bisa. Atau di disable data collectionnya itu bisa juga. Terus di disable BitLocker bisa juga. Cuman kalau misal kalian pengen yang tanpa di custom atau yang originalnya, kalian tinggal oke aja. Nah, untuk pada tahap ini saya ingatkan di sini juga udah ada warning all data on device yaitu yang flash disk tadi will be destroyed. Jadi semua data yang ada di flash disk kalian atau flash drive kalian itu akan hilang semua. Jadi pastiin kalau misal ternyata ada datanya kalian backup dahulu ya. Nah, kalau misal ternyata kalian setuju dan nggak ada masalah, tinggal klik OK. Nah, pada proses ini juga kan ada proses penghapusan partisi, makanya nanti datanya bakalan hilang. Nah, untuk proses ini juga agak cukup memakan waktu, jadi kalian harus agak sabar aja. Oke, jadi ini udah selesai. Jadi sekarang si flash disk kita udah bisa dijadiin sebagai installer Windows. Oke, tadi kan kita Windows 10 ya. Nah, untuk yang Windows 11 sama aja. Jadi kita pilih flash disknya apa, terus kita pilih ISO-nya yang mana. Nah, untuk pilihan ininya juga hampir sama. Jadi untuk pemilihan ya sama aja kayak yang tadi. Nah, nanti tinggal kalian start. Nah, ininya juga ada pengaturan lain. Cuman saran sih gak usah ini ya. Soalnya ingat kalau misal ini dicentang berarti kalian memakai versi yang custom. Nah, yang custom ini sebenarnya emang nggak direkomendasiin. Macam ini yang pertama, hapus requirement untuk RAM 4GB. Nah, untuk RAM di bawah 4GB udah jelas pasti gak enak buat makainya gitu kan di Windows 11. Tapi kalau misal kalian mau coba-coba silakan aja. Terus ini juga ngehapus si secure boot. Gak disaranin juga karena emang Windows 11 basicnya dia keamanannya emang agak cukup ketat. Jadi kalau misal ada ternyata update dan sebagainya malah kadang ada jadi blue screen dan masalah-masalah lainnya. Nah, ini bypass TPM2 juga sama aja kayak gitu. Jadi ya kalau sebisa mungkin kalian jangan ada yang dicentang aja deh. Kalau misal kalian niatnya udah original tanpa kustomisasi si installernya. Oke, setelah itu gimana? Yaitu kita tinggal colokin si flash disk kita ke komputer yang mau kita install ulang. Oke, jadi selanjutnya kalian tinggal masukin aja flash disk kalian ke komputer kalian yang mau diinstal ulang ataupun diinstal. Nah, setelah itu kalian tinggal nyalain komputer kalian terus masuk ke BIOS. Nah, untuk cara masuk ke BIOS kalian bisa pencet tombol F2 ataupun delete saat pertama kali dinyalakan. Oke, jadi waktu udah masuk ke BIOS kalian pastiin bahwa buat priority kalian yang pertama itu di flash disk kalian ya. Nah, yang UEFI SanDisk Razor ini karena ya flash disk saya yang kedetek yang itu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal save, change, and reset. Nah, atau kalau misal ternyata di komputer kalian itu terdapat boot menu atau override boot,
Nah, contoh ini saya tinggal pencet F8. Dan saya tinggal pilih aja si flash disk yang mau saya buat. Nah, tadi kan pilihnya yang GPT, otomatis kita pilih yang UEFI ini, UEFI SanDisk Razorblade 1.27. Oke, kita tinggal enter. Otomatis nanti dia masuk ke installer si Windows 10-nya. Nah, untuk loading waktu awal kalau misal agak lama, kalian nggak usah terlalu panik karena itu hal wajar ya. Oke, sekarang kita ada di tampilan Windows Setup, dimana kalian setup pertama kali itu tampilannya emang kayak gini. Nah, di sini kalau misal kalian download yang multibahasa, kalian ada bahasa lain juga di sini. Nah, terus paling kita yang diedit itu yang bagian time and currency format. Nah, karena kita ada di Indonesia, otomatis kita pilih Indonesia. Oke. Nah, untuk layout keyboardnya standar biasanya pakai US. Nah, kita tinggal next. Nah, setelah itu untuk penginstalan kalian tinggal klik install. Nah, buat kalian yang emang punya produk keynya, kalian bisa masukin di sini atau bisa kalian masukin nanti, yaitu dengan menekan tombol I don't have a product key. Atau kalian juga yang emang nggak perlu aktivasi dan sebagainya, kalian bisa klik aja langsung I don't have a product key. Nah, di sini kalian bisa pilih sistem operasi Windows 10-nya yang versi apa. Ini sesuaikan juga dengan versi produk key yang kalian punya. Misal kalian punyanya yang Windows 10 Pro, atau mungkin kalian nanti belinya yang Windows 10 Pro, itu bebas, atau versi-versi yang lain bisa juga. Oke, kita coba yang Windows 10 Pro ya. Nah, tahap selanjutnya kalian tinggal next aja dulu. Oke, nah di sini ada persetujuannya, license-nya ya, kayak gitu. Ini kita di accept aja, next. Oke, di sini ada dua pilihan. Yang pertama upgrade. Nah, upgrade ini buat kalian yang emang sudah ada sistem operasinya, cuman kalian mau nge-upgrade versinya. Misal kalian dari Windows 7 mau ke Windows 10 itu bisa. Tinggal upgrade aja, nanti si file settingan dan aplikasi atau softwarenya itu tetap bakalan ada atau sama, nggak akan kehapus. Nah, untuk pilihan yang kedua yaitu custom. Ini untuk kalian clean install, dimana komputer kalian nggak ada iOS sama sekali, atau kalian pengen menginstal bener-bener mulai dari awal banget, jadi nggak ada sisa-sisa dari Windows sebelumnya. Kita custom aja. Oke, nah karena si komputer yang saya gunakan ini sudah ada sistem operasi Windows-nya, maka tampilannya kayak gini. Nah, untuk kalian yang emang pengen menginstal ulang secara penuh atau bener-bener nol banget nih, kalian tinggal hapus aja partisi-partisi yang ada. Nah, oke, sekarang si partisi lainnya udah dihapus. Nah, buat kalian juga kalau misal ternyata si komputer kalian belum ada operating systemnya dan si hard disk ataupun SSD-nya itu baru, maka nanti akan tampilannya kayak gini. Jadi drive no unallocated space. Nah, kalau misal ternyata ada drive-drive lain, alias kalian pasang lebih dari satu hard disk atau SSD, kalian harus tahu drive mana yang emang mau kalian install ulang atau diinstal si Windows-nya. Oke, setelah itu kita klik aja di unallocated space, alias ini nggak ada partisi sama sekali. Nah, kalian tinggal bikin partisi baru dengan klik new. Nah, di sini kalian bisa atur kapasitasnya berapa. Cuman karena ini yang 128 GB, saya anggap ini ya udahlah semua buat sistem aja. Jadi tinggal di apply.
Nah, di sini ada peringatan bahwa untuk memastikan bahwa fitur-fitur Windows-nya berjalan, dia bakalan membuat partisi lain untuk si sistem file. Nah, ini kalian tinggal di oke aja. Oke, jadi nanti bakalan ada partisi 1, 2, dan 3. Nah, yang 3 ini yang primary, itu yang bakalan kita pakai buat si sistem Windows atau si OS Windows kita. Oke, selanjutnya kita tinggal next. Nah, ini baru mulai ke proses penginstalan Windows-nya. Jadi di proses ini kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Oke, nah ini komputer langsung restart. Setelah restart dia bakalan langsung setup Windows 10 kalian. Nah, kalau misal ternyata waktu selesai merestart itu dia malah balik lagi ke pengaturan atau penyetingan si Windows kalian tinggal matiin aja dulu si komputernya. Udah gitu kalian cabut si flash disk kalian lalu nyalain lagi. Nah, untuk proses penginstalan ini cukup memakan waktu lama, cuman ini agak berbeda-beda ya tergantung dari spesifikasi komputer kalian. Kalau misal spesifikasinya cukup tinggi dan media penyimpanannya juga cepat, biasanya prosesnya juga lebih cepat. Oke, sekarang kita ada di tahap awal setelah kita menginstal si Windows 10 ini ke komputer kita. Nah, di sini kalian bisa pilih negara kita ini apa atau regionnya kita masuknya yang mana. Oke, kita pilih yang Indonesia. Nah, untuk layout keyboard kita pilih yang US. Nah, ini bisa juga kita tambah layout yang lain. Cuman untuk sekarang kita yang US aja dulu, jadi kita skip. Nah, oke, selanjutnya kita ada pilihan. Jadi kita mau setupin komputer ini sebagai apa? Setup sebagai penggunaan pribadi atau sebagai penggunaan di organisasi atau kantor. Nah, perbedaannya apa? Kalau misal yang personal, kita punya akses penuh ke komputer kita. Sedangkan kalau misal organisasi, ini biasanya nanti administratornya itu belum tentu kita, tapi dari perusahaan. Jadi karena ini untuk penggunaan pribadi, kita pilih setup for personal use. Oke, kita next. Oke, di tahap selanjutnya kalian bisa menggunakan akun Microsoft kalian dengan komputer Windows kalian. Ini yang akan menjadi nama akun kalian atau username-nya gitu. Nah, atau bisa juga kalian menggunakan offline account. Apalagi kalau misal ternyata kalian menggunakan tidak menggunakan internet di komputer kalian waktu nge-setup. Nah, saat mau menggunakan offline akun, kalian ada peringatan bahwa bukan peringatan, lebih ke anjuran untuk sign in atau login ke akun Microsoft kalian untuk mendapatkan fitur penuh dari aplikasi Microsoft. Cuman karena kita ya udahlah, kita terbatas aja gitu kan untuk penggunaannya, jadi kita pilih limited experience. Nah, setelah itu kalian tinggal isi nama atau username di komputer kalian. Namanya apa nih? Misal pakai nama kalian ataupun oke, kita pakai nama admin aja ya. Nah, karena di akun yang pertama dibikin ini dia berfungsi sebagai administrator utama. Oke, jadi untuk penamaan sebenarnya bebas. Oke, kita langsung next aja. Nah, kalau misal kalian mau memasukkan password, kalian bisa masukkan password di sini. Untuk sekarang saya mau dikosongin aja dulu, terus kita klik next.
Oke, selanjutnya ini di bagian privacy, kalian bisa baca keterangan yang ada di sini. Cuman kalau misal kalian ingin privacy kalian agak lebih terjaga, kalian tinggal uncheck aja semua, alias tidak disetujui. Karena kalau misal disetujui ini artinya kalian apa ya istilahnya, berbagi informasi kalian ke pihak Microsoftnya. Oke, kita accept aja karena ini udah nggak ada yang kita setuju ya. Oke, selanjutnya ini untuk customize experience. Jadi untuk penggunaannya, kalian mau penggunaan untuk apa nih? Ini bisa kalian setting di sini atau kalian bisa skip juga. Nah, untuk proses ini agak cukup lama ya, sama seperti sebelumnya, jadi ya sabar aja untuk setupnya. Oke, dan akhirnya selesai, komputer kalian berhasil diinstal. Oke, ini untuk penginstalan Windows-nya saja. Kalau misal untuk driver nanti dia bakalan download otomatis ya. Nah, dia bakalan nge-install beberapa update ataupun driver dari komputer kalian. Ini untuk driver dasar aja ya. Nah, ini untuk driver dasar aja. Jadi ya kalian bisa install yang lebih lengkapnya secara manual. Nah, terus buat kalian yang pengen mengaktifasi komputer kalian tinggal klik Windows. Karena kita kan tadi di skip ya. Tinggal setting, masuk ke bagian update and security, terus ada bagian aktivasi atau activation. Tinggal kalian klik, tinggal kalian cek nih di bagian change product key. Nah, nanti tinggal kalian input produk key kalian, maka udah langsung ke aktivasi. Nah, kalau misal ini karena apa ya, sebelumnya udah pernah ada si iOS Windows-nya yang udah teraktivasi, makanya ini otomatis teraktivasi. Tapi kadang kalian harus menginput ulang untuk lisensinya. Oke, jadi untuk penginstalan Windows 10-nya sebenarnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke penginstalan Windows 11. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penginstalan Windows 11. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk Windows 11 ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, sekarang untuk di bagian BIOS-nya sendiri sebenarnya cuma ada dua yang harus kalian aktifkan, yaitu CSM dan juga TPM 2.0. Untuk cara pengaktifannya sebenarnya agak berbeda-beda. Oke, cuman mungkin kita coba di motherboard ini, yaitu motherboard dari MSI B450M A Pro Max. Oke, kita masuk ke bagian setting. Nah, terus kita masuk ke bagian advance. Kita masuk ke Windows atau iOS configuration. Nah, di sini kan awalnya BIOS-nya itu mode CSM atau legacy. Kita rubah dulu ke UEFI karena untuk Windows 11 dia harus pakai UEFI. Terus di secure boot-nya, dia harus di enable. Modenya standar aja. Terus kita balik, kita masuk ke bagian security, ke trusted computing. Nah, di sini ada TPM state, ini di enable udah. Ini udah beres. Nah, untuk buatnya ini udah dirubah. Untuk yang pertama itu dari UEFI yang dari USB. Oke, udah beres kayak gini, tinggal save and exit, save change and reboot. Yes. Oke, kita ada di Windows setup atau di tampilan awal setup. Ini sama aja kayak yang Windows 10 ya, jadi hampir gak ada bedanya.
Untuk yang bahasa ya kayak tadi, untuk time and currency kita pilih yang Indonesia, terus kita klik next, lanjut ke install. Nah ini kalau misal kalian udah punya produk key atau emang punya produk key-nya, kalian tinggal masukin aja di sini. Tapi kalau misal kalian mau coba dulu, trial dulu, kalian bisa klik I don't have product key. Di sini kalian bisa pilih beberapa versi. Jadi ini sesuai kebutuhan kalian dan produk key yang kalian punya. Cuman untuk di sini saya akan mencoba buat yang ini, yang Windows 11 Pro ya, yang 64 bit karena emang 64 bit aja. Oke, di sini saya pilih yang Windows 11 Pro. Terus kita lanjut ke next. Nah, di sini untuk ketentuan-ketentuannya kalian bisa baca dulu. Kalau udah beres, kalian tinggal klik I accept atau kalian setuju untuk memenuhi aturan-aturan tersebut. Oke, kita next. Oke, buat kalian yang emang pakai Windows di versi sebelumnya, misal Windows 10, kalian bisa upgrade tanpa harus install ulang dan data-data kalian terhapus di aplikasi dan sebagainya, kalian masih tetap ada. Tapi kalau misal kalian pengen fresh install atau clean install tanpa ada menyisakan apapun di komputer kalian tinggal klik install Windows only, jadi data-data sebelumnya bakalan hilang. Oke, ini kan si hard disk atau SSD-nya udah ada sistem operasi. Jadi ini ada partisi-partisi yang di data sebelumnya. Terus ada juga ini nih, ada drive kosong dan drive 1. Artinya saya menggunakan dua media penyimpanan ya. Yang ini saya ada hard disk besar 250 GB, yang satunya lagi SSD NVMe 256 GB. Nah, kalau misal mau clean install, kalian harus hapus dulu semua partisinya ya. Nah, karena di sini saya mau ngeinstall di NVMe saya yang udah ada sistem operasinya, yaitu drive 1. Karena di sini ada beberapa partisi yang sebelumnya atau di sistem sebelumnya. Ini kita harus menghapus dulu partisi-partisi yang sebelumnya. Ini hanya berlaku di disk kalian yang mau dijadikan tempat penginstalan Windows 11 kalian. Jadi kalian tinggal delete. Hati-hati ya, jangan salah mendelete, apalagi kalau misal ternyata kalian punya lebih dari satu penyimpanan. Oke, ini semua udah kehapus. Jadi yang atas yang udah ada partisi 1 new volume itu adalah hard disk saya yang 250 GB yang sudah terisi data, dan partisinya emang nggak dihapus karena kalau misalnya dihapus berarti datanya hilang. Nah, sedangkan yang satu lagi ini yang NVMe yang emang mau saya install Windows di dalamnya. Makanya saya hapus dulu dan posisinya unallocated space, artinya belum ada partisi sama sekali di disk ini. Oke, selanjutnya kita klik new. Nah, di sini saya ingin menggunakan hanya sekitar 100 GB aja untuk file sistemnya atau si Windows-nya. Maka di sini saya tinggal masukkan 100 GB dalam hitungan MB ya. 102400. Bener kan? Bener kan? Oke. Bener. Nah, ini jadi kelipatannya ini ya pakai 1024 ya. Jadi ini ada 100.000. Jadi ini ada 102.400 MB. Oke, kita tinggal apply. Nah, di sini ada peringatan juga, yaitu untuk memastikan fitur-fitur Windows-nya berjalan secara normal atau secara seharusnya gitu kan. Windows bakalan membuat partisi tambahan untuk si file system. Kita klik OK. Nah, jadi di sini bakalan ada beberapa partisi ya. Oke, udah. Nah, untuk yang unallocated space nanti kita bisa pakai buat penyimpanan misal game dan sebagainya. Oke,
karena kita mau disimpan di yang 100 GB atau yang ini nih yang 99,9 GB, kita tinggal pilih ini lalu next. Nah, untuk proses ini memerlukan waktu agak cukup lama sama di kayak proses penginstalan Windows 10 sebelumnya. Oke, pada proses ini mungkin komputer kalian akan merestart beberapa kali, tapi proses ini normal. Oke, sekarang kita ada di menu setup Windows 11-nya. Tampilannya emang agak berbeda dibanding yang Windows 10 tadi, tapi untuk pilihannya hampir sama. Yang pertama kita pilih negara atau wilayah kita ada di mana, yaitu di Indonesia. Klik yes. Nah, selanjutnya untuk layout keyboardnya kita pakai apa? Di sini saya memilih layout keyboard dari US. Klik yes. Nah, kita mau menambahkan layout lain apa enggak? Untuk sekarang saya skip dulu. Nah, setelah itu si Windows bakalan mengecek apakah ada update atau tidak untuk sistem kita. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa menamai komputer kalian dengan nama apa gitu. Misal kalian pengen kasih nama bahwa komputer ini adalah komputer sekolah misal, atau laptop sekolah gitu kan. Nah, itu bebas terserah kalian, atau kalian juga bisa meng-skip atau melewati tahapan yang ini. Sekarang kita coba skip aja dulu. Nah, pada tahapan ini kalian pilih apakah si komputer kalian atau laptop kalian ini mau digunakan sebagai personal atau digunakan sebagai untuk keperluan kerja ataupun sekolah. Nah, perbedaannya yaitu kalau misal kalian pilih yang personal, kalian mempunyai akses penuh ke komputer kalian, sedangkan untuk yang untuk kerja ataupun sekolah, tindakan atau akses kalian akan dibatasi nantinya. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan akses penuh dan memang untuk keperluan pribadi, makanya saya klik yang personal use. Lalu next. Nah, pada menu ini kita disarankan untuk membuka Microsoft Experience. Nah, untuk kelebihan-kelebihannya kurang lebih kayak gini. Ini pilihannya paling sign in aja karena gak ada opsi lain. Nah, di sini kalian bisa login ke akun Microsoft kalian. Nah, untuk Windows 11 emang diharuskan untuk masuk ya, atau login ke akun Microsoft. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja terus login ke akun Microsoft kalian. Oke, jadi kalau misal komputer kalian di setup tanpa internet, kalian nggak akan bisa melakukan setup ya. Jadi untuk Windows 11 ini kalian wajib menggunakan akun Microsoft kalian. Atau kalian bisa skip dengan cara ya tadi waktu pembuatan installer kalian langsung bikin si username-nya buat otomatis. Nah, di sini saya tinggal masuk ke akun Microsoft saya. Oke, ini kita setelah masuk ya. Kalau misal kalian punya data di komputer yang lain, maka nanti ada opsi buat nge-restore data-data kalian di komputer sebelumnya. Atau kalian bisa juga memilih sebagai perangkat baru. Oke, tinggal next. Nah, jadi kita diharuskan untuk menggunakan PIN karena untuk penggunaan Windows Hello. Oke, kita create PIN. Oke, selanjutnya kita tinggal oke.
Nah, di sini untuk settingan privasi kalian, kalau saya sendiri biasanya untuk privasi ya, ini tidak mengaktifkan semuanya, kecuali kalau misal kalian ada di laptop atau perangkat-perangkat mobile. Mungkin saya saranin sih mengaktifkan bagian lokasi sama Find My Device. Nah, ini ngebantu buat kalian kalau misal ternyata komputer atau laptop kalian itu hilang, terus kalian nggak tahu nih lokasinya di mana terakhir. Nah, di sini ya kita bisa tahu atau melacak sih laptop atau komputer kita posisinya ada di mana. Oke, untuk sekarang saya no saja semua. Oke, sekarang tinggal di accept. Nah, selanjutnya ini untuk pengalamannya atau experience-nya, kalian mau penggunaan untuk apa sih? Bisa entertainment, gaming, sekolah, kreativitas, bisnis, atau keluarga. Ini kalian bisa pilih beberapa ya. Cuman untuk tahapan ini saya mau nge-skip dulu. Nah, untuk tahapan ini saya mau skip dahulu. Nah, terus di halaman selanjutnya ini kalau misal kalian punya handphone Android terus pengen disambungin ke komputer kalian bisa scan di QR code ini. Nah, kalau misal kalian nggak mau atau mau melewati tahapan ini, kalian tinggal klik skip. Nah, di sini juga ada penawaran untuk gratis penggunaan trial dari Microsoft 365. Ini gratisnya itu 1 bulan. Setelah gratis 1 bulan ini bakalan ditagihkan sekitar Rp1.300.000. Ini untuk tarif per tahun ya. Nah, karena saya gak mau terima untuk trial ini, saya tolak dahulu, yaitu di Decline. Nah, ini juga ada penawaran kalau misal ternyata kalian mau menggunakan Microsoft 365 Basic dan juga cloud storage 100 GB, kalian bisa langganan atau kalian bisa tolak juga. Oke, sekarang kita berhasil menginstal Windows 11 di komputer kita. Nah, ini drivernya belum ke download, makanya untuk tampilan dan sebagainya ini masih belum ke update ya. Nah, untuk driver ya dan lain-lain itu nanti bakalan ke update otomatis sama Windows. Terus kalian juga bisa install driver dan software-software lainnya secara manual. Nah, untuk kalian yang mau mengaktifasi Windows-nya, kalian tinggal ketik activation. Nah, nanti masuk ke activation setting. Nah, di sini kan karena kita belum mengaktifasi, makanya kita nggak ada ini untuk ininya. Nah, jadi not active statusnya ya. Jadi kalau misal kalian punya produk key-nya, nanti kalian tinggal change. Nah, kalian masukin produk key kalian dan tinggal next gitu. Nah, jadi untuk penginstalan Windows 11-nya udah selesai sampai sekarang. Untuk software tambahan lainnya kalian bisa download dan install secara manual. Nah, jadi aslinya kalau misal yang asli atau yang original itu nggak ada aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh macam kayak WinRAR dan sebagainya, karena itu biasanya yang udah include itu bajakan. Oke, jadi begitu untuk tutorial penginstalan Windows 10 dan juga Windows 11.
Buat kalian yang merasa bahwa video ini berguna, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan juga buat kalian yang pengen diskusi seputar komputer, kalian bisa gabung di Discord Clovertech ID. Nah, untuk link ada di deskripsi ya. Terus buat kalian yang emang pengen lihat konten-konten selanjutnya, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, saya Kang Mehmet pamit. Bye!